Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Della Hanifah. Pada kesempatan kali ini, aku akan membuat video tutorial mengenai uji korelasi, regresi, dan t-test dengan menggunakan software Stata. Nah, langkah pertama yang harus kita siapkan yaitu mendownload software Stata terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah mempunyai software Statanya. Kemudian kita buka. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian kita juga harus mempunyai data yang akan diolah. Di sini saya juga sudah menyediakan data yang kita akan olah. Nah, ini ada data motivasi dan prestasi belajar pada siswa-siswa SDN Penanggungan 2. Kemudian data ini kita copy. Kita masuk ke Stata lagi. Akan muncul seperti ini. Kita pergi ke data editor. Di sini kita paste. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian kita merename datanya. Motivasi kita rename menjadi X. Prestasi belajar kita rename menjadi Y. Kemudian kita pergi ke sini lagi. Kita ketik perintahnya pada komen untuk mencari uji korelasi, yaitu dengan ketik pwcore, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah muncul datanya. Yang kedua yaitu uji regresi. Kita ketik regres. Kemudian kita klik X, spasi Y, kemudian di enter. Nah, di sini sudah muncul data-datanya. Setelah kita mendapatkan olah datanya, kita harus memberikan interpretasi dari data tersebut. Nah, ini untuk interpretasi uji korelasi. Berdasarkan hasil uji korelasi di atas, dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi antara variabel X motivasi dan Y prestasi belajar adalah 0,9900. Dan ini memiliki arah hubungan yang positif. Nah, kekuatan hubungan antara variabel X dan Y itu termasuk sangat kuat karena nilai R-nya itu sebesar 0,9900 yang sesuai panduan, yaitu jika 0,0 sampai 0,30 itu dikatakan korelasinya lemah. Nah, kalau 0,30 sampai 0,50 itu dikatakan korelasinya sedang. Jika 0,50 sampai 0,70 itu dikatakan korelasi kuat, dan 0,70 sampai 1 itu korelasinya sangat kuat. Nah, di sini kan kita mendapat nilai 0,9900 yang mendekati 1, menunjukkan adanya korelasi positif yang sangat kuat antara variabel X motivasi dan Y prestasi belajar. Nah, berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang sangat kuat antara variabel X dan Y. Nah, jika X merepresentasikan motivasi dan Y merepresentasikan prestasi belajar, maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi motivasi seseorang, semakin tinggi pula prestasi belajarnya. Nah, ini untuk interpretasi uji korelasi. Yang kedua, interpretasi uji regresi. Secara simultan, data menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,000. Nilai P-nya itu kurang dari 0,05 yang berarti bahwa variabel X motivasi secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel Y prestasi belajar. Dan secara parsial, data menunjukkan pada variabel X motivasi nilai probabilitas sebesar 0,00, nilai
P-nya kurang dari 0,05 yang berarti bahwa variabel X memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Dari data ini dihasilkan R-square-nya itu 0,9801. R-square ini teman-teman. Nilai tersebut mengartikan bahwa variabel X motivasi secara parsial berpengaruh terhadap variabel Y prestasi belajar sebesar 98,01% dan sisanya sebesar 2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Nah, jadi itu teman-teman interpretasi dari uji korelasi dan uji regresi. Oke, baik teman-teman, di sini kita akan melanjutkan dengan uji t-test. Sama seperti uji korelasi dan uji regresi tadi, kita harus membuka stata terlebih dahulu. Nah, akan muncul seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita mengcopy data, kemudian di paste. Saya sudah menyiapkan datanya. Nah, ini data yang saya punya yaitu nilai ujian dengan pembelajaran tradisional dan inovatif. Di sini saya mempunyai 15 sampel, kemudian di copy, kemudian pergi lagi ke stata, pilih data editor, kemudian kita paste di sini. Nah, di sini akan muncul datanya seperti ini. Nah, kemudian kita rename nilai ujian tradisional, kita ganti tradisional. Yang kedua yaitu nilai ujian inovatif, kita ganti inovatif. Kemudian kita masuk ke sini lagi, pergi ke komen, kita ketik t-test, kita klik X, tradisional sama dengan inovatif. Kemudian kita enter. Nah, di sini sudah muncul data-datanya seperti ini. Kemudian kita interpretasikan seperti tadi. Nah, di sini saya sudah mempunyai interpretasi uji t-test berdasarkan hasil olah data ini. Nah, diketahui bahwa berdasarkan olah data diperoleh nilai T sebesar min 12,8481 ini ya teman-teman, dengan nilai signifikan pada uji 2 sampel sebesar 0,00 dengan nilai signifikan kurang dari 0,05 yang dapat diartikan sebagai H0 ditolak atau dapat diartikan terdapat perbedaan antara nilai ujian tradisional dengan nilai ujian inovatif. Nah, itu ya teman-teman tutorial dari saya mengenai uji korelasi, uji regresi, dan t-test. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah dalam pengerjaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.